Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi kita di Martial God Asura. Bab 6759 Gua Terlarang, Puncak Kebangkitan. Teman muda, kau bercanda. Apa kau tidak tahu di mana kau berada? Pria tua itu tertawa. Sebenarnya aku menderita amnesia. Aku tidak tahu apa yang terjadi padau dan aku tidak ingat apapun sekarang. Yang ku tahu hanyalah aku adalah seorang spiritualis roh dunia. Selain itu, aku juga telah melupakan keluarga dan teman-temanku. Chu Feng tidak berniat memberitahu pihak lain bahwa dia datang dari 8 sungai surgawi, karena dia merasa bahwa dia tidak masuk melalui jalur yang sesuai dengan pilihannya. Memberitahukan kebenaran kepada pihak lain mungkin hanya akan membangkitkan kecurigaan mereka. Namun karena dia tidak tahu apapun tentang tempat ini, amnesia adalah alasan yang masuk akal. Apakah kamu kehilangan ingatanmu? Sepertinya kau telah diserang oleh roh iblis suara jiwa, kata lelaki tua itu. Apa itu roh iblis suara jiwa? Tanya Chu Feng. Ada juga sejenis iblis yang bersembunyi di tempat ini. Ia sangat kuat, diserang oleh gelombang soniknya dapat dengan mudah menyebabkan amnesia. Namun amnesia semacam ini akan pulih secara bertahap. Teman muda, apakah kamu masih ingat namamu? Orang tua itu bertanya. Aku tidak ingat. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak ingat namamu? Itu benar-benar serius. Dan sepertinya kamu bahkan tidak ingat di mana kamu tinggal? Orang tua itu bertanya lagi. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Tidak masalah, tidak masalah. Dengan kekuatanmu, anak muda kau pasti akan segera pulih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ji Wusuan, kata lelaki tua itu. Saya adalah kultivator sesat dari tanah kebangkitan ini, kata lelaki tua itu. Negeri kebangkitan? Dunia gua ini, apakah disebut negeri kebangkitan? Tanya Chu Feng. Tidak, tidak, tidak. Gua ini adalah gua terlarang. Dunia tempat kita tinggal disebut negeri kebangkitan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begitu ingatanmu pulih, kamu akan mengingatnya dengan sendirinya. Ayo kita keluar dulu. Sambil berbicara, Ji Wusuan mulai membersihkan kekacauan, memastikan semuanya bersih dan tanpa meninggalkan jejak sebelum mengajak Chu Feng keluar. Chu Feng tahu bahwa tempat ini memiliki sifat seperti labirin dan akan sulit baginya untuk keluar. Pria tua bernama Ji Wusuan ini tampak sangat memahami dengan tempat ini. Chu Feng yakin bisa mengalahkannya, jadi dia mengikuti dari dekat. Namun ia tetap melanjutkan, sambil berkata, pikiran saya benar-benar kosong saat ini. Katakan dulu, saya bahkan tidak tahu di dunia seperti apa saya hidup, dan saya merasa sangat tidak aman. Kenapa terburu-buru? Luangkan waktu untuk memulihkan diri, kata Ji Wusuan. Saya terutama merasa tidak aman, yang membuat saya cenderung melakukan kekerasan. Misalnya jika Anda tiba-tiba menyerang saya, maka saya ingin membunuh Anda. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jelas, aku mungkin akan ingin memukulmu, kata Chu Feng. Namun ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Chu Feng sebelumnya, dia menyadari bahwa Chu Feng tidak sedang bercanda. Jadi menanggapi pertanyaan Chu Feng, dia menjelaskan situasi di sini secara detail. Chu Feng mengetahui bahwa dunia ini disebut negeri kebangkitan. Tempat kebangkitan ini adalah tempat istimewa di seluruh sungai surgawi ke-9. Sesuai namanya, tempat ini khusus untuk membangkitkan garis keturunan seseorang, dan mereka memiliki garis keturunan seorang spiritualis roh dunia. Ada 2 cara untuk memasuki negeri kebangkitan ini. Metode pertama adalah melalui gerbang kebangkitan. Gerbang kebangkitan terdapat di lokasi-lokasi khusus tertentu di dalam sungai surgawi ke-9,
Siapapun yang mampu membuka gerbang menuju pencerahan dapat memasuki negeri pencerahan ini. Metode kedua melibatkan orang-orang dari 8 sungai surgawi karena ketika Chu Feng dan kelompoknya membuat pilihan, para spiritualis roh dunia yang memilih gerbang teknik formasi akan memasuki dunia yang tandus. Akan ada cobaan di dunia itu, mereka yang lulus ujian dapat memasuki dunia selanjutnya juga akan menghadirkan tantangan. Konon seseorang harus menjalani ujian di 10 dunia, dan hanya mereka yang lulus ujian di setiap dunia pada percobaan pertama yang dapat memasuki negeri kebangkitan. Jika seseorang menyelesaikan ujian di 10 dunia, ia tetap tidak dapat memasuki negeri kebangkitan. Jika seseorang ingin masuk, ia harus tahu bahwa ia dapat melewati gerbang kebangkitan. Mendengar itu, Chu Feng mengerti mengapa Fosun dan yang lainnya tidak datang ke sini bersamanya. Mereka pasti memasuki dunia terpencil pertama yang disebutkan oleh Jiu Xuan. Adapun dunia gua ini Chu Feng juga mempelajari asal-usulnya. Tempat ini disebut gua terlarang terlepas dari ukurannya penduduk setempat sudah terbiasa dengan luasnya dunia. Bagi mereka itu hanyalah sebuah gua hanya sedikit lebih besar dari gua-gua lainnya. Tentu saja karena disebut gua terlarang karena tempat ini memang benar-benar terlarang. Teman muda, setelah kau pergi, ingatlah jangan beritahu siapapun bahwa kau telah mengunjungi gua terlarang ini, jika tidak mereka akan tertangkap dan dibakar di tiang pancang. Jiu Xuan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh memberitahu siapapun? Tanya Chu Feng. Kecuali jika itu seseorang yang sangat Anda percayai, seperti orang tua seperti saya, Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Di negeri kebangkitan, ini adalah aturan yang berlaku umum. Siapapun yang berani menerobos masuk ke gua terlarang akan menghadapi murka semua faksi, dan orang itu harus dengan dibakar di tiang pancang, kata Jiu Xuan. Mengapa ada aturan seperti itu? Apa yang terjadi di sini? Chu Feng bertanya. Tentu karena hal itu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Dulu tempat ini tidak disebut gua terlarang tetapi tempat ini disebut puncak kebangkitan. Puncak kebangkitan adalah tempat paling sulit dan paling bermanfaat untuk mencapai kebangkitan di dalam negeri kebangkitan. Menurut legenda, 3 ahli spiritualis roh dunia terkemuka di zaman kuno membangkitkan garis keturunan mereka di sini. Setelah mendengar perkataan Jiu Xuan, Chu Feng langsung bertanya, "Tunggu, siapakah ketiga ahli spiritual dunia yang kau sebutkan itu?" Chu Feng mengajukan pertanyaan itu karena dia pernah melihat pemandangan itu sebelumnya. Chu Feng merasa pasti ada hubungan antara kedatangannya di tempat ini dan kedatangannya sendiri. "Aku benar-benar harus memberitahumu ini, kalau tidak, sebagai seorang spiritualis roh dunia, akan sangat memalukan jika kamu bahkan tidak tahu tentang 3 spiritualis roh dunia terhebat di zaman kuno. Yang pertama adalah Sang Naga Suci, Tuan Long Qian, yang merupakan orang pertama di zaman kuno yang membangkitkan garis keturunannya pada puncak kebangkitan. Naga Suci? Dengan gelar ini, mungkinkah mereka bukan manusia, melainkan iblis? Tanya Chu Feng. Oh, kamu belum sepenuhnya kehilangan ingatanmu. Kamu masih tahu ini, ya Tuan Long Qian bukanlah manusia, tetapi dia juga bukan iblis. Dia adalah seekor naga, naga sejati dengan darah ilahi. Sayangnya, Tuan Long Qian adalah orang yang rendah hati, dan setelah garis keturunannya bangkit, hanya sedikit cerita atau legenda tentang dirinya. Namun, ahli spiritualis roh dunia kuat lainnya dari klan naga ilahi, Nyonya Long Suoyan, adalah cucu dari Tuan Long Qian yang menunjukkan betapa kuatnya garis keturunan Tuan Long Qian. Pada saat itu, suara Egi terdengar, "Chu Feng, aku tidak menyangka latar belakang kakakmu begitu rumit." "Ya?" Respons Chu Feng terhadap Egi juga dipenuhi dengan senyuman. Mendengar nama seorang kenalan di negeri asing dan mendengar pujian setinggi itu, tentu saja membuat Chu Feng senang.
Bagaimana dengan dua selanjutnya? Chu Feng mendesak untuk mendapatkan jawaban, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki jawaban untuk dua pertanyaan terakhir dalam pikirannya. Dia hanya meminta Ji Wusuan untuk mengkonfirmasinya. Dua orang berikutnya bahkan lebih luar biasa. Orang kedua yang membangkitkan garis keturunannya di puncak kebangkitan adalah Song Xuan, Kaisar Agung Kekacauan. Konon Kaisar Kekacauan lahir di masa paling bergejolak di zaman kuno. Ia menenangkan dunia hanya dengan sebilah pedang, dan karena itulah ia diberi gelar Kaisar Kekacauan. Namun karena ia menyukai musik, catur, kaligrafi, dan melukis, serta pandai menata lukisan, banyak orang menyebutnya sebagai seorang cendekiawan di masa-masa sulit. Dan dia sendiri tampaknya lebih menyukai gelar cendekiawan di masa-masa sulit. Adapun yang terakhir, dia adalah idola semua spiritualis roh dunia, Kaisar Roh Dunia, Tuan Qin Jiu. Seperti yang bisa Anda lihat dari gelarnya, meskipun dia adalah bintang yang sedang naik daun, dia tidak diragukan lagi adalah ahli spiritualis roh dunia terkuat di zaman kuno. Pertempuran melawan Kaisar Kekacauan benar-benar mengguncang bumi dan menakjubkan, tetapi seperti yang Anda ketahui, hasilnya adalah Tuan Qin Jiu menang. Ji Wusuan mungkin tampak tidak dapat diandalkan, tetapi ketika dia berbicara tentang tiga spiritualis roh dunia hebat dari zaman kuno, dia mengenal mereka seperti telapak tangannya sendiri dan matanya dipenuhi kekaguman. Demikianlah kultivasi kita saat ini kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi berikutnya. Martial God Asura di dunia novel.